Ini ibu absen dulu ya. Oke, yang tidak hadir siapa? Yang pertama Ahmad Arya. Oke. Akbar Permadi. Oke. Alenia. Hadir. Alif Muhammad. Alias Novita. Oke. Arya Gali. Arya Gali. Hadir gitu ya. Oke. Arini. Alif Muhammad Saputra. Oke. Arya Novita. Dava Yuma. Oke. Dimas Bayu. Raisya. Oke. Ramisa. Oke. Berarti kelas 9 hadir semua ya. Materi tentang komunikasi interpersonal, gitu kan? Kemudian Ibu mau tanya sebelumnya untuk minggu lalu, kira-kira minggu lalu apa ya materinya, tentang apa nih tahu? Gaya belajar. Berarti kalian masih ingat gaya belajar ada berapa? Iya. Apa aja? Ada visual, oke, pinter. Nah, minggu lalu Ibu Hikmah sudah menjelaskan tentang gaya belajar. Sekarang Ibu Hikmah mau menjelaskan tentang komunikasi interpersonal. Oke. Interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah adalah suatu proses pesan informasi antara dua orang atau lebih yang saling melibatkan pengertian dan hubungan yang real. Jadi kita itu saya dengan kamu atau kamu dengan teman termasuk adanya hubungan interpersonal. Kemudian apa sih bedanya antara komunikasi interpersonal dengan intrapersonal? Intrapersonal. Beda ya antara komunikasi interpersonal dengan intrapersonal. Kalau intra itu hubungan dan komunikasi dengan diri sendiri. Tetapi kalau interpersonal hubungan dengan orang lain. Kamu dengan teman, kamu dengan orang tua, kamu dengan guru, itu disebut komunikasi interpersonal. Oke. Nanti dalam hal ini untuk layanan materi 1 jam ya, 1 jam. Apakah kalian sudah siap? Apakah kalian sudah siap? Siap. Mantap. Sekarang supaya lebih semangat, Ibu akan melakukan speaking nih. Oke. Simak dengan baik-baik, kemudian fokus. Kalau Ibu bilang gajah, jawabannya kalau Ibu bilang semut, yang salah nanti kasih Ibu kasih titik ya, kasih kompensinya. Ya. Jadi kamu sekarang semuanya berdiri. Gajah, semut, gajah, semut. Sekarang sebelah sini, gajah, semut, gajah, pintar. Silakan duduk, tepuk tangan semuanya. Untuk materi interpersonal ada beberapa tujuan khusus yang Ibu sampaikan di sini. Yang pertama adalah hubungan interpersonal, kemudian karakteristiknya, kemudian kegiatan komunikasi interpersonal dan strateginya. Ya. Apakah kalian sudah siap? Apakah kalian sudah siap? Keren. Oke. Komunikasinya ya. Yang pertama hubungan interpersonal. Oke. Definisi komunikasi interpersonal yang pertama adalah pertukaran pesan. Apa sih pertukaran pesan? Yaitu proses yang saling berbagi informasi, pendapat, dan perasaan melalui berbagai bentuk komunikasi. Yang namanya komunikasi, kamu dengan teman kadang berbagi informasi kan? Ketika kamu gimana pendapat kamu masuk kemana nih? Saya masuk SMK 57, oh saya masuk ke SMA misalkan SMA 28, itu komunikasi. Pertukaran pendapat itu yang disebut dengan pertukaran pesan. Kemudian pengertian saling. Pengertian saling di sini adalah komunikasi yang berfokus pada pemahaman penerimaan terhadap pesan yang disampaikan. Jadi saling artinya saling memahami, saling mengerti, itu namanya pertukaran saling. Yang kedua hubungan yang erat. Kalau kita tidak mempunyai hubungan yang erat, pasti nggak akan terjadi komunikasi interpersonal. Contoh,
kamu berbicara dengan orang yang lebih dekat sama orang yang jauh, beda apa sama? Beda jelas. Misalnya Dava dekat sama Arya, karena dekat komunikasinya enak. Tapi kalau Dava berbicara sama orang yang kenal, gimana ya? Jadi namanya komunikasi interpersonal ada artinya pertama kenal dulu, ya. Kemudian yang keempat adalah interaksi waktu. Lanjut. Selanjutnya karakteristik komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah timbal balik. Ada yang kita ngasih, kita menerima, ya kan? Itu namanya timbal balik. Kemudian benar loh, iya. Kemudian ada rasa ekspresi. Kita misalkan apa ekspresinya bahagia, misalkan ada yang mengalami cinta sedih langsung sampai terus itu bahasa ketebalannya. Kemudian adalah persepsi bersama. Persepsi bersama ini adalah pihak yang terlibat dalam komunikasi saling memahami. Jadi supaya menyamakan persepsi antara kamu dengan teman kamu, antara guru kamu dengan murid misalnya, itu supaya persepsi bersama. Kemudian yang keempat adalah kekuasaan dan keseimbangan. Maksud di sini adalah misalnya ketika komunikasi internasional dengan atasan dan bawahan, direktur dengan karyawan, kemudian OSIS, misalkan pengurus OSIS dengan seluruh warga, itu namanya komunikasi, kekuasaan dan keseimbangan. Kemudian lanjut, elemen penting dalam komunikasi interpersonal. Yang pertama adalah pesan yang jelas dan terarah. Maksud di sini adalah pesannya jelas, nggak bertele-tele, singkat, padat dan jelas. Kemudian yang kedua adalah pemahaman dan penghargaan. Nah, misalnya ketika ada seseorang kamu di antara kamu bisa menjawab komen, oh hebat, itu namanya salah satu komunikasi interpersonal dalam bentuk penghargaan. Kamu oh keren, kalau kamu hebat, itu salah satu bentuk pemahaman dan penghargaan, empati kosmosis. Beda loh antara simpati dengan empati. Empati apa sih? Empati itu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Misal contoh, ini bersifat kesedihannya tentang marah. Kemudian marah bilang, saya paham apa yang merasakan. Itu namanya empati. Oke. Kemudian kepercayaan kejujuran. Komunikasi yang terjadi itu harus ada kepercayaan. Kalau misalnya tidak ada kepercayaan, itu tidak ada komunikasi. Contoh misalnya Salva dengan Rama. Kalau nggak ada kepercayaan, Salva nggak akan mau ke Rama. Apapun misalnya nggak mungkin bicara tentang pelajaran, tentang kondisi kelas itu kalau misalnya tidak ada kepercayaan, itu nggak akan bisa. Hubungan dua orang itu, hubungan kita personal itu nggak akan terjadi. Kemudian lanjut, hambatan adalah komunikasi. Nah, yang pertama adalah filtering informasi. Filtering itu menyaring apakah informasi benar atau sih, ditabayunkan bahasa mereka itu tabayun dulu. Kalau ada informasi misalnya ada sesuatu yang domba biarin aja, benar nggak sih konfirmasi dulu, itu namanya konfirmasi. Kemudian gangguan fisik, ada bisa contoh gangguan fisik di sini misalkan karena komunikasi antara seseorang yang pengaruh mereka tidak bisa bicara. Ketika bicara dengan kita ada gangguan nggak? Karena kita nggak paham dengan bahasanya dia. Cintaan misalkan kan namanya tuh apa gitu ya, tapi dia beda. Makanya misalkan orang-orang yang tunarungu melakukan hubungan komunikasi interpersonal itu agak sedikit terganggu karena bahasanya kita nggak mengerti. Tunarungu dengan tunarungu itu mereka bisa. Contoh misalkan ini, atau maksudnya saya cinta kan, tapi dalam bahasa ini apa? Gimana ada ya? Nah, sekarang kan udah mulai nih media-media yang di bawah itu ada garis kecil ya, ada orang yang gini-gini. Supaya apa? Supaya mereka yang mempunyai gangguan fisik, mereka tahu informasinya. Nah, dengan begitu nggak bisa itu. Makanya pemerintah harus mereka memberikan fasilitas yang ada gangguan fisik akibat kalian ya. Kalian kan ya di sini ada orang yang gini-gini namanya supaya mempermudah hubungan interpersonal. Kemudian adanya perbedaan budaya. Oke, perbedaan budaya. Oke, lanjut ya.
Kemudian ada strategi untuk meningkatkan komunikasi personal, menjadi responsif. Artinya responsif itu merespon. Saya Ibu Dika mengajar, kamu respon itu senang banget. Tapi kalau misalkan mengajar kamu tidak responsif, itu kadang-kadang kesal, ya kan? Kamu misalkan bicara sama teman cuekin, nggak respon, kesal nggak? Kesal. Tapi strateginya bagaimana adanya hubungan timbal balik merespon, kemudian aktif mendengarkan. Nah, kemudian ketiga adalah mengolah konflik. Nah, ada kalau misalkan kita berbicara menimbulkan konflik itu, nanti kamu jelek, nanti kamu apa itu tuh tidak konflik. Jadi berbahasa yang positif, kalimat-kalimat yang positif. Oke. Kemudian lanjut ya, keuntungan komunikasi interpersonal, kepuasan hubungan. Ketika komunikasi interpersonal sudah terjalin, pasti adanya kepuasan. Oh, saya berteman dengan si A, saya berdua ini ada puas karena komunikasi jalan, ya, interpersonal. Yang kedua adalah kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik ini adalah komunikasi personal yang mempromosikan kerjasama yang efektif. Yang jelas, ketika kamu nanti misalnya kita kerjasama di perusahaan, hubungan yang bagus, otomatis kita kerjasamanya bagus ya, bagus. Kamu misalkan punya komunikasi yang bagus dengan teman-teman, dengan sahabat kamu, kerjasamanya bagus nggak? Bagus. Tidak bukan komunikasi. Jika kamu tidak komunikasi, tidak apa, pasti yang jelas kerjasamanya tidak baik. Apapun kondisinya, entah mungkin kamu di sekolah, di rumah, atau di masyarakat, apabila komunikasinya interpersonal yang bagus, memastikan apa akan melahirkan kerjasama yang baik. Ya kan? Kamu misalnya dengan orang tua kamu, kalau misalnya komunikasinya baik, otomatis kerjasamanya baik. Tapi kalau komunikasinya jelek, contoh, kamu kalau misalnya dikasih nilai, dapat nilai nih, apa namanya, jelek, kemudian dikasih sama orang tua kamu malah kan? Yang ada kamu dikasih kalau misalnya nilai jelek nggak mau, karena kalau nilai jelek pasti dimarahin. Tapi ketika orang tua kamu bisa kok dapat yang baik, otomatis kamu akan buka. Tapi kalau komunikasinya kamu jelek, masih dikasih nggak mau cerita, saya nggak mau cerita ke orang tua saya, kamu nanti pasti dimarahin kalau menunjukkan tangannya jelek. Tapi kalau kamu nilainya segini, ya sudah, belajar lagi yang ngasih nggak? Artinya ada komunikasi yang baik, nanti kerjasama baik. Oke, kamu gak apa-apa nilainya 4, tapi nanti untuk kedepannya nilai kamu 7. Seneng nggak digituin? Oke, seneng nggak digituin? Berarti kan mempunyai komunikasi yang oke, lanjut ya. Yang selanjutnya, keuntungan komunikasi interpersonal yang efektif. Ini sudah, kepuasan hubungan sudah, kerjasama yang baik sudah. Sudah ya? Oke, materi ini interpersonal. Adakah yang mau bertanya? Ya, silakan. Topiknya dikasih. Ya. Saya masih belum paham tentang pengertian komunikasi interpersonal. Bisa bilang? Saya masih belum paham tentang pengertian komunikasi interpersonal. Belum paham tentang interpersonal. Oke, sebelum Ibu menjawab, ada yang bisa menjawab? Silakan mencobanya. Silakan oleh. Komunikasi interpersonal adalah pertukaran informasi antara dua orang yang melibatkan saling pengertian dan hubungan. Oke, bagus. Jadi komunikasi interpersonal adalah hubungan antara dua orang atau lebih, ya, yang mempunyai kerjasama yang baik, bosan yang baik. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi? Oke, silakan Wisnu. Bagaimana cara berkomunikasi interpersonal dengan efektif? Oke, bagaimana cara komunikasi interpersonal yang efektif? Oke, siapa yang mau mencoba menjawab pertanyaan Wisnu? Ya, silakan Cina. 1. Timbal balik, contohnya saling memberi tanggapan. 2. Persepsi bersama, pihak yang terlibat dalam komunikasi saling memahami. 3. Emosi dan ekspresi, komunikasi interpersonal sering melibatkan pengungkapan emosi dan ekspresi yang tulus. 4. Keluasan dan keseimbangan, komunikasi interpersonal dapat dipengaruhi oleh dinamika
sharing informasi, Ya. gangguan fisik, dan perbedaan budaya. Oke, bagus. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Saya Bu. Ya, silakan. Bu, apakah komunikasi interpersonal itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Komunikasi interpersonal itu penting dalam kehidupan sehari karena kita sebagai makhluk sosial. Penting nggak kira-kira? Penting. Oke, silakan. Ada yang mau menambahkan? Ya, silakan. Citra. Menurut saya komunikasi interpersonal itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari karena komunikasi tersebut berlaku juga di masyarakat, di dalam keluarga, dan juga di sekolah. Oke, keren. Tepuk tangan buat semuanya. Oke. Jadi materi ini kalian sudah sudah menguasai. Nah, Ibu hanya memberikan garis besarnya saja. Yang pertama adalah komunikasi interpersonal itu ada karakteristiknya, kemudian ada hambatan-hambatannya, ada elemen-elemennya, kemudian apa sih keuntungan dari komunikasi interpersonal. Oke, baik. Kemudian Ibu mau menanyakan sesuatu, kira-kira dari layanan ini apakah layanan ini penting buat kalian? Materi ini penting? Kemudian kira-kira bagaimana perasaan kalian nih dengan materi ini? Oke. Untuk komunikasi interpersonal deh. Terus kemudian dari materi ini apa sih manfaatnya? Ada yang tahu manfaatnya? Ya, silakan Ryan. Manfaat dari materi ini. Manfaat dari materi ini saya jadi tahu tentang komunikasi, sempurna, hambatan-hambatan, dan elemennya. Berarti paham ya yang dijelaskan Bima. Pertama, kita jadi tahu nih apa sih definisi tentang komunikasi interpersonal, kemudian elemen-elemennya, strateginya, kemudian keuntungannya. Oke, baik. Kemudian selain manfaat dari materi interpersonal, ada yang mau ini? Silakan. Ya, silakan kalian ya. Manfaat dari materi ini. Kerjasama yang baik. Oke, kerjasama yang baik. Kerjasama yang baik, misalnya Bu Hikmah ambil contoh ketika interpersonal sudah dapat, otomatis melahirkan sebuah kerjasama yang baik. Oke, ada lagi yang mau nambahin? Oke, Vanessa silakan. Kesuksesan bersama. Oke, untuk kesuksesan bersama. Sukses itu akan lebih cepat bareng-bareng, bersama-sama. Contoh kayak misalnya sapu lidi ini satu bisa buat nyapu nggak? Bisa nggak sapu lidi buat nyapu? Nggak bisa. Tapi kalau sapu lidinya banyak, atau kalau banyak sangat bisa nggak? Bisa. Berarti bahwa sukses itu komunikasi interpersonal itu kesuksesan bersama ketika kamu dalam satu tim, dalam teman-teman kamu membentuk satu komunikasi yang bareng-bareng itu akan menimbulkan sebuah kesuksesan bersama. Contoh belajar bareng-bareng sama belajar sendiri itu lebih enak mana? Lebih enak mana? Bareng-bareng. Kenapa? Bersama, saling melengkapi. Yang pintar bahasa Indonesia, yang pintar bahasa Inggris, yang pintar apapun, misalnya matematika itu melengkapi kan juga kalau belajar sendiri. Gitu ya. Oke. Kemudian kira-kira topik ini menurut kamu penting nggak topik ini? Kira-kira topik ini apa yang Ibu bagikan penting nggak? Kira-kira bagaimana perasaan kamu dengan materi ini? Terus saya tanya, bagaimana materi ini, layanan demonstrasi ini? Bagaimana perasaan kalian dengan materi ini? Penting nggak? Perasaannya senang nggak? Oke, alhamdulillah. Jadi untuk penutupan, kalian tadi sudah belajar tentang komunikasi interpersonal, mulai dari pengertiannya, kemudian elemen-elemennya, caranya. Sekarang Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik ya. Kalian dikerjakan sesuai dengan kemampuan kalian, kurang lebih 10 menit, setelah itu baru dikumpulkan. Jelas ya? Jelas. Kalian boleh diskusi dengan teman kalian, tapi hanya diskusi 2 orang saja.
dikerjakan. Boleh diskusi hanya 2 orang saja. Anak, apakah sudah selesai? Sudah. Jangan lupa tulis nama dan kelasnya, kemudian dikumpulkan, ya. Oke, silakan dikumpulkan. Ini posisi lagi dari belakang, depan langsung ini. Sudah? Selesai semua ya. Oke, ucapkan terima kasih. Kita besok di depan layanan yang lebih dari 2. Oke, sebelum mengakhiri, berdoa dulu ya. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat. Kita berdoa sesuai dengan agama kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.